Salam Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Sang Sumber Cinta Kasih, yang senantiasa menyertai kami, menopang kami, bahkan berkenan hadir dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus, yang membersamai hidup kami. Kami rindu atas sabdamu, kiranya Engkau buka hati kami, supaya firman-Mu yang menyapa kami memberikan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam kehidupan bersama kita itu seringkali mendengar atau terlibat dalam gerakan solidaritas. Ada bermacam-macam gerakan solidaritas di sekitar kita, misalnya solidaritas terhadap korban banjir, solidaritas masa pandemi dulu, solidaritas korban kekerasan, solidaritas terhadap kelompok disabilitas, solidaritas terhadap anak, dan lain sebagainya. Apa itu solidaritas? Solidaritas itu berasal dari kata solidare atau solid, kemudian ada kata solid yang artinya utuh, sepakat, tidak terpecah. Orang yang menyatakan solidaritas itu dia bisa merasakan senasib, sepenanggungan dengan mereka. Orang yang solider, ada gerakan solidaritas, maka di situ juga ada kesetiakawanan, tidak memikirkan diri sendiri. Solidaritas ini penting dalam kehidupan bersama, terlebih dalam kehidupan sebuah bangsa. Karena solidaritas ini memberikan kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berat. Dulu pada masa pandemi terasa berat. Dan bersyukur kita bisa pulih itu juga karena kekuatan solidaritas masyarakat yang bergerak terhadap mereka yang terpapar dan lain sebagainya. Solidaritas itu juga menjadi wujud untuk menyatakan kepedulian kepada orang lain, tidak cukup mengatakan kasihan ya, oh tidak. Tetapi kepedulian ini diwujudkan dengan kemauan untuk menyatakan solidaritas. Dan kalau ada solidaritas, pentingnya itu memperkuat relasi dalam sebuah komunitas. Kalau dalam sebuah komunitas ada sikap solider satu terhadap yang lain, maka akan terbangun bonding, kekuatan yang menyatukan komunitas itu. Markus 2 ayat 2b sampai 4 itu juga mengisahkan tentang kekuatan solidaritas yang demikian bunyinya. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Demikian firman Tuhan. Jadi kisah ini mengungkapkan tentang solidaritas orang-orang terhadap seorang yang lumpuh. Tentu orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Dan saat itu juga tidak mudah berjumpa dengan Tuhan Yesus karena banyak sekali orang yang ingin menjumpai Tuhan Yesus. Ketika mereka memiliki semangat solidaritas untuk membantu orang lumpuh itu, maka yang mereka lakukan adalah mereka rame-rame membawa orang itu di hadapan Tuhan Yesus. Hanya persoalannya sampai di tempat, mereka tidak bisa menjumpai Tuhan Yesus karena tempatnya sudah penuh sesak. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Yang mereka lakukan adalah naik ke atap. Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Bayangkan naik ke atap membawa orang lumpuh dengan tandu.
Dan setelah sampai di atap, membuka atap itu dan kemudian menurunkan orang itu persis di depan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi semangat solidaritas yang kuat ini membuat yang sulit pun bisa diatasi. Dan solidaritas mereka itu ternyata tidak sia-sia. Kalau kita perhatikan ayat 10-12 dari perikop yang sama menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu peduli terhadap mereka, usaha mereka, perjuangan mereka, iman mereka, solidaritas mereka. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dalam kehidupan bersama sekali lagi, solidaritas menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa untuk maju dan mengatasi berbagai persoalan. Karenanya ketika saat ini kita masih berada dalam bulan kebangsaan, mari kita tumbuhkan semangat solidaritas antar anak bangsa. Hal ini hanya mungkin terjadi kalau ada kepekaan, kepedulian terhadap persoalan yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Selamat menyatakan gerakan solidaritas. Tuhan memberkati. Amin.